Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi Sabtu 25 November 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Raimuna Jawa Timur ke-14 tahun 2023 di bumi perkemahan Pantai Prigi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menyapa pilar-pilar kesejahteraan sosial, kali ini di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Digital Leadership Academia atau DLA tahun 2023. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kepemudaan, Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Raimuna Jawa Timur ke-14 tahun 2023 di bumi perkemahan Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jumat 17 November. Pembukaan ditandai dengan penyulutan obor Raimuna oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil, dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur Ali Kuncoro. Raimuna ini diikuti oleh 1.500 anggota pramuka, penegak, dan pandega. Kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Raimuna Jawa Timur ke-14 tahun 2023 di bumi perkemahan Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek pada Jumat malam 17 November 2023 yang diikuti 1.500 anggota pramuka, penegak, dan pandega. Pembukaan ditandai dengan penyulutan obor Raimuna oleh Gubernur Khofifah, didampingi Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil, dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Ali Kuncoro. Gubernur Khofifah mengatakan bahwa semuanya harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045, karena para peserta Raimuna inilah yang nantinya turut andil menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Saya ingin mengajak kita semua, seluruh keluarga besar Pramuka Jawa Timur, dari semua jajaran, apakah mabidanya, apakah mabicapnya, apakah kuardanya, apakah kuarcapnya, atau kuarannya, maka sama-sama mari kita menjaga alam kita dan tentu menjaga persaudaraan dan persatuan kita. Raimuna Jawa Timur ini digelar selama 5 hari dari 16 sampai 21 November 2023. Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur juga menyematkan Lencana Pancawarsa II kepada Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin sebagai tanda penghargaan yang diberikan atas kesetiaan dan keaktifannya kepada Gerakan Pramuka. Selain itu, juga diserahkan bantuan instalasi listrik rumah untuk 590 rumah dari 5 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Dari Trenggalek, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info sosial, Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menyapa pilar-pilar kesejahteraan sosial, kali ini di Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan yang berlangsung di Gor Bojonegoro, Senin 20 November 2023 ini, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya membangun desa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menyapa pilar-pilar kesejahteraan sosial, kali ini di Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan yang berlangsung di Gor Bojonegoro, Senin 20 November 2023 ini, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya membangun desa. Gubernur Khofifah memaparkan Jawa Timur mendapat penghargaan persentase kategori desa cepat berkembang tertinggi di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur memiliki desa mandiri terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia. Beliau pun menjelaskan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur turun signifikan, sementara desa mandiri mengalami peningkatan cukup signifikan. Adapun desa tertinggal dan sangat tertinggal sudah tidak ada di Jawa Timur sejak tahun 2021. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki desa devisa terbanyak di antara seluruh provinsi yang ada di tanah air. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani melaporkan, sapa pilar kesejahteraan sosial di wilayah Bakorwil Bojonegoro ini merupakan titik ketiga, sebelumnya di Bakorwil Malang dan Bakorwil Madiun, dan akan dilaksanakan selanjutnya di Bakorwil Pamekasan dan Bakorwil Jember. Kegiatan sapa pilar kali ini dihadiri sebanyak 1.857 orang, terdiri dari pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, Taruna Siaga Bencana, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK, dan Jatim Social Care. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan.
Ya Sobat Jatim, kita beralih ke info komunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan pelatihan ISO 27001-2022 bagi perangkat daerah atau PD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Senin 20 November 2023. Pelatihan ISO 27001-2022 diadakan untuk memberikan ilmu baru terhadap pembaharuan ISO sebelumnya, yakni ISO 27001-2013 yang merupakan standar manajemen keamanan yang menentukan praktik terbaik manajemen keamanan sekaligus kontrol keamanan komprehensif mengikuti panduan praktik terbaik ISO IEC 27002. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serita Rata Dewi Agustin, secara langsung membuka kegiatan pelatihan ISO 27001-2 2022 bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Senin 20 November 2023. Pelatihan ISO 27001-2 2022 ini diadakan untuk memberikan ilmu baru terhadap pembaharuan ISO sebelumnya, yakni ISO 27001-2 2013. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Jatim Serita menyampaikan, perbedaan ISO yang dipelajari dalam pelatihan ini dengan ISO sebelumnya terletak pada sistem keamanan informasi dan perlindungan data pribadi atau PDP. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan ISO 27001-2022 bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Dengan menerapkan ilmu yang dipelajari pada pelatihan ini, Syarita berharap ke depan sistem digital baik website maupun aplikasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diawasi dengan baik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info agama. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan kantor baru Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur atau MUI Jatim yang berlokasi di sebelah selatan seberang Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol digital yang dilakukan bersama oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI Jawa Timur Kiai Haji Mutawakil Alallah, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan kantor baru Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur atau MUI Jatim yang berlokasi di sebelah selatan seberang Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol digital yang dilakukan bersama oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI Jatim Kiai Haji Mutawakil Alallah, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono pada hari Selasa 21 November 2023. Gubernur Khofifah mengatakan gedung baru MUI Jatim yang terdiri atas 5 lantai ini nantinya akan memberikan layanan keumatan dan juga umum. Kami berharap majelis ilmunya di sini, para sains bisa melakukan berbagai ikhtiar terutama untuk industri halal di sini. Banyak lembaga-lembaga yang mungkin bisa diaktifkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi sesuai dengan keahlian-keahliannya. Insya Allah gedung ini memungkinkan untuk bisa memberikan layanan-layanan keumatan dan umum seperti itu. Gubernur Khofifah juga mengungkapkan pembangunan kantor MUI Jatim adalah bagian ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mendapatkan keberkahan dari para ulama. Sekaligus sebagai tempat merekatkan kembali persaudaraan, bertemunya para ulama, dan sentra keilmuan dalam mendapatkan referensi kebersatuan keilmuan yang mendalam. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Digital Leadership Academy atau DLA tahun 2023. Kegiatan ini sebagai inisiatif untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan di era digital. Program ini dirancang untuk membekali para pemimpin dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
membuka pelatihan Digital Leadership Academy atau DLA bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Nirama, Rabu 22 November 2023 pagi. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi Informatika Kominfo Provinsi Jawa Timur, dan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. DLA merupakan program pelatihan pengembangan SDM dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikhususkan untuk level pimpinan di sektor publik, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor privat ataupun swasta. Mengusung tema S-Java Smart Digital Leader, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pimpinan dalam menginisiasi dan mendorong perubahan dalam rangka mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistian Dardak mengatakan, pelatihan ini merupakan lanjutan dari program peningkatan transformasi digital di jenjang sebelumnya. Terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital yang menyasar masyarakat umum. Kemudian, Digital Talent Scholarship untuk pelatihan profesional yang akan masuk ke berbagai lini kehidupan. Kompetisi digital bagi para pemimpin di instansi-instansi pemerintah ini sangat penting untuk menjawab tuntutan dari masyarakat yang begitu tinggi secara efektif dan efisien. Di Jawa Timur sendiri, saat ini berbagai indikator perkembangan digitalisasi menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan hasil survei Kementerian Komunikasi Republik Indonesia, Indeks Masyarakat Digital dan Indeks Literasi Digital Jawa Timur pada tahun 2022 selalu berada di atas rata-rata nasional. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, kita beralih ke info kesehatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil sumpah dan melantik Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa sebagai Direktur RSUD Dr. Sutomo di Gedung Negara Gerahadi, Rabu 22 November 2023. Menggantikan Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, sedangkan di kesempatan yang sama, Profesor Dr. Joni juga dilantik sebagai pejabat fungsional ahli utama sebagai dokter pendidik klinis ahli utama RSUD Dr. Sutomo. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil sumpah dan melantik Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa sebagai Direktur RSUD Dr. Sutomo di Gedung Negara Gerahadi, Rabu 22 November 2023, menggantikan Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, sedangkan Profesor Dr. Joni di kesempatan yang sama juga dilantik sebagai pejabat fungsional ahli utama sebagai dokter pendidik klinis ahli utama RSUD Dr. Sutomo. Pelantikan Prof. Cita sebagai Direktur RSUD Dr. Sutomo dilakukan Gubernur Khofifah berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 800.1-6150-204-2023. Sedangkan pelantikan Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13/M tahun 2023. Pelantikan pengambilan sumpah jabatan serta serah terima jabatan oleh Gubernur Khofifah ini juga turut disaksikan Sekda Prof. Jatim Adi Karyono dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jatim Indah Wahyuni. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Joni yang selama ini mengemban tugas di Pemprov Jawa Timur menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dikatakan Gubernur Khofifah saat ini Profesor Joni masih menjadi bagian dari keluarga besar Pemprov Jawa Timur sebagai pejabat fungsional. Seluruh jasa dan dedikasi yang telah diberikan Profesor Joni begitu besar untuk Jawa Timur. Apalagi saat ini RSUD Dr. Sutomo juga telah berhasil mendapatkan akreditasi internasional sebagai Academic Medical Center dari Joint Commission International atau GCI. Akreditasi internasional ini juga menjadikan RSUD Dr. Sutomo yang merupakan RSUD milik Pemprov Jawa Timur masuk sebagai salah satu dari 66 Academic Medical Center di dunia, dan di Indonesia RSUD Dr. Sutomo merupakan RSUD pertama yang terakreditasi GCI. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.